Suku Minahasa adalah kelompok etnis terbesar di Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari Semenanjung Minahasa yang mendiami bagian utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Manado dengan mayoritas penduduk beragama Kristen. Sementara agama Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab serta nelayan dari Maluku Utara, Bugis, Makassar, Gorontalo, dan tahanan politik dari Jawa serta Sumatera terus berkembang dengan rukun dan damai. Potensi wisata alamnya yang indah dan eksotik yang terbentang dari pegunungan hingga ke pantai dan lautannya, seperti Taman Nasional Bunaken, Danau Tondano, Pulau Lihaga, Pulau Siladen, Pantai Patokan, dan masyarakat Sulawesi Utara terkenal dengan kekayaan kulinernya yang sudah mendunia. Sebut saja salah satunya adalah bubur Manado, yang merupakan sajian bubur dengan campuran jagung muda serta berbagai sayuran lainnya dan dabu-dabu roa yang khas. Wah, Bang, saya kalau mendengar Minahasa gitu, itu daerah satu-satunya daerah yang belum saya kunjungi, Bang. Saya hanya mendengar saja di sana indah, juga terutama daerah wisatanya. Dan yang paling terkenal Bunaken katanya. Ini tidak fair nih Mbak Bonita ini. Saya kenal sudah melalang buana ke seluruh dunia sampai ke kutub selatan. Antartika, Bang. Tapi Minahasa, Sulawesi Utara belum. Ini rugi. Menyesal sekali saya belum pernah sampai ke Minahasa. Provinsi ini Sulawesi Utara dengan Manado dan sekitarnya itu sangat-sangat indah. Iya, Bang. Berada di utara dari Indonesia ini. Ya. Pertama tadi saya sebut Bunaken itu Taman bawah laut ya, Bang ya. Indah sekali. Biota lautnya indah sekali, terkenal, dan juga ya daerah ini kaya dengan budaya. Iya, Bang. Kuliner juga. Kulinernya Termasuk juga kuliner. enak. Betul. Saya senang sekali Kalau masakan Manado sudah banyak di Jakarta. Iya, betul. Yang paling disukai bubur Manado ya. Betul sekali. Saya kalau bubur Manado di rumah hampir seminggu sekali saya minta. Lengkap ya. Iya, itu enak Nah, sekali. yang perlu kita ketahui, walaupun di provinsi ini, khususnya di Minahasa, Muslim tidaklah mayoritas. Ya, namun saya mengetahui mereka hidup secara rukun. berdampingan secara damai, rukun dengan Saling menghormati. khususnya kaum Kristiani. Dan ini adalah modal budaya bangsa Indonesia, kerukunan. Walaupun kita berbeda-beda agama, Tapi tetap satu. berbeda-beda suku bangsa, namun kita tetap bersatu, tetap bersama, dan dapat hidup berdampingan secara damai gitu. Betul, Abang. Nah, nanti ya kita akan coba bahas pada sesi ini ya sebuah local wisdom, kearifan lokal ya, atau pepatah ya, yang saya dengar ini berasal dari Samratulangi ya. Pahlawan nasional, tokoh nasional ya. Indah sekali bahasanya. Apa itu, Sitou timou tumou tou. Jadi manusia itu ya, adalah yang bisa memanusiakan manusia lain. Jadi mengapa menghormati ya, Bang ya, ya, menghormati, menghargai, memanusiakan manusia lain dalam arti lebih luas ya. Ya, itulah manusia. Ya, jadi siapa manusia yang sejati adalah yang bisa memanusiakan manusia lain. Betul, Bang, gitu ya. Sayang, sayang, si patokaan, matigo, tigo, gorokan. Sayang, 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 si patokaan, matigo, tigo, gorokan. Sayang, sako bagemo narkada.
sayang sifat tokaan mati go tigo gorokan sayang sako bagemu nantana jauh bagemu milik lek lago sayang sako bagemu nantana jauh bagemu milik lek lago sayang. Sayang, sayang, sifat tokaan mati go, tigo gorokan sayang. Sayang, sayang, sifat tokaan mati go, tigo gorokan sayang. Sako bagemu nantana jauh, bagemu milik lek lago sayang. Sako bagemu nantana jauh, bagemu milik lek lago sayang. Bagemu nantana jauh, bagemu milik lek lago sayang. Sako bagemu nantana jauh, bagemu milik lek lago sayang. Sito, Timo, Tumo, manusiakan sesamanya. Dan itulah makna atau perspektif sosial dari ungkapan Dr. Samratulangi, Sito, Timo, Tumo, To. Wah, penjelasan dari tokoh Minahasa tadi dalam sekali Bang ya tentang memanusiakan manusia, respect, kita harus respect, menghargai gitu ya Bang ya. Sepertinya begitu. Jadi ini saya mendengar dari kawan-kawan Manado, ini adalah sebuah falsafah tua, falsafah lama sekali ya, diangkat oleh Samratulangi tadi ya. Ya, Bang. Saya melihat pada falsafah ini ada satu konsep penting ya, yaitu tentang manusia, si to'u, kalau mungkin saya tidak salah ya, adalah manusia. Manusia. Karena saya tahu dalam bahasa saya, Sumbawa, tahu, manusia. Dan konsep tahu, tahu, ya, itu konsep yang dalam sekali, yaitu sebuah rekognisi, pengakuan tentang adanya makhluk, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa ini yang punya keutamaan, kelebihan, ya. Itulah manusia. Punya akal ya Bang ya. Ya, makhluk berakal, Berbudi. ya, sehingga memiliki potensi-potensi insani. Gitu. Tapi di dalam falsafah Minahasa ini dikaitkan dengan kesejatian manusia. Manusia sejati itu
yang bisa memanusiakan manusia lain. Ya. Jadi ada hubungan saling Menghargai, menghormati, saling menghargai, Menyayangi. menyayangi. respect gitu ya Bang tadi ya Bang. Iya, respect, saling menghormati. Dan inilah yang menjadikan manusia itu manusia. Ya. Jadi ini adalah sebuah peribahasa yang menegaskan bahwa manusia itu makhluk sosial. Ya. Makhluk yang hidup bersama, maka dia harus mau dan mampu menghargai Dan saling membutuhkan manusia Bang, lain. satu sama lain. Karena juga saling membutuhkan. Saya Betul. tidak boleh merendahkan satu sama lain. Iya, itu betul. nggak? Karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri dong. Sangat tergantung ya. Iya. Sebagai ibu rumah tangga, sehari-hari perlu sayur mayur ya. Iya, betul tukang sayur. Kalau yang tidak Tiap ke pagi. supermarket atau tukang sayur, Iya. bahkan ditunggu-tunggu ya. Iya. Iya, betul sekali Bang. Cuma sayangnya ketika ibu-ibu di kota-kota besar udah tukang sayur, nawarnya setengah mati. Sementara kalau dia boros-boros tidak Iya. tidak peduli. Nah, kembali ya. Jadi kata kunci si to'u ini, to'u manusia ini. Mungkin kalimat kata ya, saya bukan minahasa, kita juga bukan robit. Timo'u, tumo'u, to'u. Ini mengandung arti tadi ya memanusiakan manusia lain. Iya. Jadi di situ ada konsep kemanusiaan yang dalam, yang keberadaannya sangat tergantung apakah dia mau dan mampu memanusiakan manusia lain, menghargai, menghormati, Menyayangi. tentu di atas dasar menyayangi, saling sayang menyayangi, ya, dia akan jadi manusia. Tentu makna kebalikannya, kalau ada manusia yang tidak bisa, tidak mau menghargai manusia lain, ya dia bukan manusia. Hidupnya di gua aja Bang ya, sendiri. Jangankan manusia, hewan pun saling menghargai itu. Oh iya. Ya, kalau kita lihat kehidupan hewan menghargai, apalagi manusia Iya. harus mau dan mampu memanusiakan manusia lain. Masya Allah. Iya gimana? Melihat pepatah dari Minahasa ini benar-benar luar biasa. Karena ini yang selalu diagung-agungkan Allah kepada hambanya untuk diamalkan secara nyata, karena memang hubungan antara manusia dengan manusia yang lain itu adalah wujud kepercayaan kita kepada Allah yang sungguh luar biasa. Karena di dalam ayat Quran sendiri disebutkan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa ala katsirin man khalaqna tafdila. Jadi di sini Allah memuliakan manusia dan memberi penghormatan yang luar biasa kepada manusia, itu dalam arti bahwa manusia itu harus kita hormati, kita sayangi, karena mereka adalah saudara kita, mereka adalah orang-orang yang saling membantu satu sama lain. Kita tidak bisa terlepas dari mereka gitu. Saling membutuhkan. Ini kata kunci di ayat ini dari Al-Quran ya. Iya. Qad karramna bani Adam. Iya. Allah sendiri menyatakan kami telah memuliakan Bani Adam, ya. Iya. Sang pencipta sendiri menghargai Keberadaan. ciptaannya, Iya. ya. Oleh karena itu, ya, siogianya lah manusia saling menghargai, saling memuliakan, karena Iya. Allah sendiri Iya. memuliakan Bani Adam. Bani Adam itu sudah secara keseluruhan ya, umat manusia. Manusia ya. Nah, ini konsep yang kita dalam ini konsep karomah ya. Konsep karim ya. Yakrom tadi, karomah tadi, memuliakan. Tentu dalam sekali, tidak sekedar memuliakan seperti mungkin yang kita pahami antara manusia dan manusia ya. Karena ya konsep memuliakan ini ya adalah konsep satu mengakui keberadaan orang lain. Betul. Itu dulu ya. Iya. Jadi ada konsep pengakuan. Nah, sering ya kalau kita tidak mengakui keberadaan orang lain, manusia lain, itu berarti kesombongan. Betul. Angkuh ya Bang. Wajah yang eksklusif. Nah, memuliakan orang, menghargai dia ada, tapi juga menghargai dia punya kelebihan, dia punya potensi. Iya. Ya. Dan kalau kita menghargai orang yang punya potensi, punya kelebihan, maka kita akan
tergerak untuk melakukan kerjasama, Betul. saling memberi, saling menerima. Nah, ini konsep kerjasama. Masya Allah. Jadi konsep karamna bani Adam tadi itu dalam sekali, luas sekali. Ya. Tidak sekedar kita terjemahkan memuliakan orang lain, bagaimana Allah telah memuliakan, tapi menghargai keberadaannya, menghargai kemampuannya, dan oleh karena itu kita harus tergerak untuk bekerja sama, membangun kehidupan bersama ini. Betul, Abang itu Rasul juga menguatkan ayat ini. Salah satu contohnya di dalam hadis yang memang kita sehari-hari juga mengalaminya. Jadi di dalam hadis itu dikatakan bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "U'tul ajira ajruhu qabla ayajifa arakuhu." Jadi berilah gaji kepada pegawaimu atau anak buahmu sebelum kering keringatnya. Jadi jangan sampai dia menunggu selesai kita minta tolong, ya sudah saat Langsung itu kita kita kasih. berikan. Jangan ditunggu sebulan lagi. Oh, Masya Allah. Dalam hadis itu, berilah gaji upah kepada seseorang yang bekerja untuk sebelum keringatnya kering. Iya. Dia sudah bersusah payah bekerja untuk kita sampai berkeringat ibaratnya ya. Jangan kemudian dibiarkan, Lupa. tidak dihargai, bukan, tidak lupanya saja, tapi apa? Menghargai pekerjaannya itu maksudnya itu. Iya, iya betul. Jadi dia telah bekerja, kita hargai upaya, usaha bekerjanya dia itu kepada kita. Nah, tentu secara langsung. Jadi kalau ayat hadis itu dikaitkan dengan memanusiakan manusia, maka memberi upah, membayar gaji itu adalah sebuah penghargaan Masya Allah. akan jasa orang lain, akan peran orang lain Iya. yang telah membantu kita. Jadi luar biasa nih. Subhanallah, sudah diatur Allah begitu ya, Masya Allah ya. Nah, konsep ini dari Minahasa ini juga mengandung arti ya. Ya, termasuk bagi orang beragama untuk beragama secara humanis. Apa beragama secara humanis? Beragama yang sejatinya itu adalah untuk manusia. Masya Allah. Bisa saya ungkapkan ya, agama yang benar, keberagaman yang sejati itu kita meyakini agama dari Allah. Ya. Tapi ketika kita tampilkan keberagaman bukan semata-mata untuk Allah, lillah. Juga mengandung arti linnas, untuk seluruh manusia. Karena manusia beragama itu adalah untuk kebaikan manusia. Itulah misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam ya. Itu kan Abang Rahmat juga bagi itu. seluruh alam ya. Berarti harus memberi manfaat, maslahat bagi manusia lain. Itulah amal soleh. Ya, dalam Islam iman dan amal soleh. Amal soleh artinya amal perbuatan yang benar, Baik ya, Bang. yang membawa as-soleh dan al-maslahat Kemaslahatan bagi seluruh manusia. Inilah keberagaman yang humanis. Masya Ya. Allah. Dan telah diletakkan dalam Pancasila kita, setelah ketuhanan yang Maha Esa adalah Kemanusiaan kemanusiaan yang beradil dan beradab. yang adil dan beradab. Ini menjadi apa? Saya kira dasar dari Pancasila itu adalah manusia yang memanusiakan manusia lain.